kenikmatan itu mampu kita jadikan sebuah ladang agar kita bisa lebih maksimal dalam beramal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucurkan dan mencurahkan seluruh salawat dan salam kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik jemaah sekalian, terpampang pada layar kita akan melanjutkan kajian fikih ya, mengenai jamak. Yang kita tahu bahwasanya ketentuan jamak dan qasar itu bersifat terbatas dan terikat. Seseorang tidak serta-merta bisa melaksanakan qasar dengan meringkas-ringkas rakaat, dan tidak serta-merta dia mampu dan bisa melaksanakan jamak tanpa ada kebutuhan dan kondisi yang khusus. Di antara yang kemarin kita telah bahas ya, jamak dan qasar itu sama-sama bisa dilaksanakan manakala kita sedang kondisi sebagai seorang musafir, sedang dalam perjalanan. Namun jamak bisa juga dilaksanakan walaupun tidak dengan kondisi kita sebagai musafir. Ketika seseorang dia tidak berada pada domisili kota lain, dia tidak sedang safar, berada di ruang lingkup mukimnya, maka dia bisa tetap melaksanakan jamak. Dasar yang pertama itu adalah dikarenakan apa jamaah sekalian? Dikarenakan sakit. Kemudian kita telah bahas ya, haji, safar, sakit. Setelah itu ada juga yang menyatakan boleh kalau misalkan terjadi hujan yang sangat besar ataupun terjadi sesuatu yang force major seperti ada bencana alam yang tidak bisa terelakkan. Lumajang beberapa hari yang lalu meluap dengan datangnya lahar dingin yang menghujam desa mereka, itu membuat sesuatu hal yang darurat, maka diperbolehkan seseorang dalam kondisi yang genting seperti itu menjamak salatnya. Seperti itu jamaah sekalian. Sebentar nih, enggak di laptop saya enggak tampil ini. Bentar Pak. Kita akan masuk pada landasan awal dari dalil sholat Jumat. Muncul ya. Sholat Jumat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Pertama, yaitu mereka yang beragama Islam tentunya sudah balik umurnya, sudah merasakan ihtilam bagi laki-laki, mimpi basah ataupun menstruasi bagi perempuan yang disebut dengan balik, dan juga dia memiliki akal yang sempurna, akal yang sehat. Dan selanjutnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah, apabila kalian itu diseru, dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegas dan bersegeralah kamu itu menuju mengingat Allah. Maksud dzikrillah di sini adalah melaksanakan sholat, karena zikir yang terbesar bagi seorang muslim adalah di dalam sholatnya. Wadharul bai', tinggalkanlah dahulu oleh kalian apa? Al bai', perniagaan, jual beli, usaha yang sedang kalian lakukan, pekerjaan yang sedang digeluti, tinggalkan dulu, jeda dulu, tangguhkan dulu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu ya, hal yang seperti itu, ketika kita memprioritaskan sholat Jumat, menghentikan seluruh tindakan dan aktivitas kita untuk melaksanakan sholat Jumat, itu adalah sesuatu yang paling bagus untukmu kalau kamu mengetahui. Jadi jamaah sekalian, kalau misalkan kita sedang sesibuk apapun melaksanakan pekerjaan ya, maka kerjaan itu hendaknya untuk ditinggalkan terlebih dahulu, segera untuk bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat. Dan menariknya apa? Para ulama sebagian ada yang menafsirkan wadharul bai', tinggalkan pekerjaan di sini bukan hanya bagi seorang laki-laki, tapi perempuan pun walaupun tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi perempuan juga kalau hari Jumat nih siang-siang bapak-bapak suaminya berangkat ke masjid, perempuan pun
aktivitas dan agendanya itu harus di stop dulu. Karena di waktu Jumat tidak ada yang layak melainkan ya, seseorang itu melaksanakan ibadah. Seperti itu jemaah sekalian ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki usaha, buka toko, punya warung, ketika Jumat, waktu Jumat datang, laki-laki wajib datang ke masjid. Nah, perempuan pun bukan berarti jadi perempuan yang nunggu di kiosnya. Nggak apa-apa deh, saya emang nggak wajib Jumat, kata perempuan teh. Di sini menyatakan wadharul bai'. Nah, tindakan kalian dalam mencari harta, dalam mencari dunia, stop dulu di waktu Jumat. Perempuan juga tutup dulu warungnya. Udah siap-siap dulu. Perempuan juga ada kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Ya. Bahkan di sebagian negara muslimin yang lain, perempuan pun ketika waktu Jumat datang ke masjid, Pak. Tapi bedanya apa? Tidak jadi khotib Jumat. Tidak jadi khotib Jumat. Tidak ada dalil, tidak ada yang mensahkan perempuan itu naik ke atas mimbar berkhutbah pada saat Jumat. Kalau berpidato silahkan. Di luar waktu Jumat monggo. Kegiatan aktivitas lain mangga. Mensosialisasikan satu peraturan ketentuan daerah ataupun pemerintahan silahkan menjadi jubir naik ke podium. Tapi untuk menjadi khotib Jumat itu tidak bisa. Untuk menjadi khotib sholat Id itu tidak bisa jemaah. Ngisi pengajian mangga. Kita datangkan Mama Dede ya, seorang ustazah beken kondang datang ke Mutiara. Yang hadir bukan cuman perempuan tapi bapak-bapaknya hadir, enggak apa-apa. Tapi kalau mengundang Mama Dede untuk tampil sebagai khotib Jumat itu terlarang jemaah. Ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Wadharul bai' di sini. Dalil salat Jumat. Dan juga keutamaan menit Jumat luar biasa jemaah sekalian. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Id, hari raya untuk kita sebagai muslim itu bukan cuma 2 hari raya. Bukan Idul Adha dan bukan cuma Idul Fitri. Tapi di samping itu ada yang disebut dengan Id, yaitu Jum'ah. Al-Jum'atu Iduna. Jumat itu adalah Id bagi kami. Mingguan Pak, kita mah ada hari raya Pak. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengungkapkan al-jum'ah bainal jum'ah, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, kafaratul lima baina jum'atain, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita di antara Jumat dengan Jumat. Keutamaannya Pak, menghapuskan dosa, mengkifarati kesalahan kita dengan melaksanakan sholat Jumat. Pentingnya sholat Jumat bahkan diberikan sebuah ancaman yang besar dari Nabi Muhammad SAW. Man taraka sholatal jum'ah, siapa orang yang meninggalkan sholat Jum'ah, berapa kali Pak? Salasan. Dalam riwayatnya itu menyebutkan 3 kali. Mutawahinan atau tawahunan minhu, dan dia meninggalkan sholat Jumat itu karena apa? Dasar disengaja. Waktu ada, kesempatan ada, tidak ada mendesak, sengaja nggak mau datang ke masjid Jumatan. 3 kali dia melakukan itu berturut-turut, maka dalam riwayat yang pertama, maka Allah akan mengunci hatinya dari hidayah. Tidak akan diberikan oleh Allah kebaikan bagi dirinya. Yang lainnya menyebutkan faqad kafar, dia bisa jadi terancam kufur jemaah sekalian. Ya, pentingnya nih Jumat. Ya, kalau dilakukan sengaja, kumaha sana saya mah setiap hari Jumatnya lagi safar terus. Jadi nggak Jumatan, 3 kali berturut-turut, bahkan 5 kali, bahkan sebulan full saya pada Jumatan dan menuju safar. Eta mah beda dari kondisi. Nah, ini mah dalam keadaan punya kesempatan, waktu luang, dalam kondisi yang di tempat mukimnya dia tidak Jumatan, sengaja di rumah nggak mau Jumatan, 3 kali berturut-turut diancam oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ku ayana Jumat ya Pak, bapak-bapak yang mungkin susah dan jarang datang ke masjid untuk kajian, untuk mendengarkan siraman rohani, mendapatkan gizi-gizi untuk hatinya. Ku ayana Jumat mah kersa tekersa, mau tidak mau dipaksa dia datang ke masjid untuk mendengarkan siraman rohani. Ada apa? Ada wasilah ilmu yang bisa disampaikan di situ. Ada kesempatan dia mendapatkan lebih banyak asupan untuk hatinya pada saat dia datang Jumat. Pantangnya Jumatan teh tong bobo. Iya banyak. Jumatan teh jadi salah satu momen alhamdulillah waktu istirahat. Biasanya sampai jam 1, ku ayeuna Jumat jam 1:30 sana jadi nambah santai. Komo di Mutiara mah aya Jumat berkah makanan gitu ya. Gratis, teu usah ka warteg, teu usah ka warung makan. Nah, ini niatnya udah bergeser dan beralih. Nah, jadi jamaah sekalian banyak sekali keutamaan hari Jumat luar biasa.
Selanjutnya apa? Ini dalil mengenai hadis Nabi Muhammad SAW dari Thariq bin Shihab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin." Nah, Jumat itu adalah hak yang wajib untuk ditunaikan bagi setiap muslim. Fi jama'atin, dalam melaksanakannya pun harus berjamaah. Mual aya jalmi Jumatan sosoranganan. Harus berjamaah. Salat zuhur bisa sendiri, bisa, tapi Jumatan nggak bisa sendirian, Pak. Harus ada siapa? Harus ada makmum, harus ada imam, harus ada khotib, harus ada maktub, ada orang berbicara, harus ada orang yang mendengarkan. Bahkan dalam konsideran Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya aturan khusus untuk berjamaah salat Jumat itu tidak boleh kurang dari 40 orang. Ya banyak, pernah dengar ya banyak aturan ini ya? Dihitung heula mantakna. Anu sesama misalkan ketika orang-orang taunya Jumatan itu jam 12. Ternyata Jumatan itu nggak selalu jam 12. Mengikuti waktu tergelincirnya sedikit matahari, tidak berada di atas. Bisa aja jam setengah 12 udah masuk waktu Jumat. Bisa aja jam 12 kurang saperapat. Tapi anggar we ieu mah. Jamaah datang ke masjid jam 12 taunya teh. Ketika datang ke masjid, para DKM tos ngariung duduk nembe limaan, tos bade lebet waktu Jumat can aya keneh we jalmi kumaha cenah ieu, can aya 10 oge. Gimana ini belum ada sampai 40. Jadi gitu Jumatan teh atau terjadi? Bingung ya. Maka dari itu jemaah sekalian, menurut Imam Syafi'i Jumatan itu hanya dilakukan di masjid jami'. Ya, agar apa? Semua orang itu berkumpul di waktu dan tempat yang sama. Nah, ketika waktu Jumat datang, orang berkumpul di situ, syiar Islam terlihat oleh orang-orang. Betapa besarnya jamaah orang-orang muslimin itu, mereka datang dari Jumat. Ya, tapi orang-orang Yahudi itu pernah mencatatnya, saya pernah membaca sebuah ungkapan mereka, kami tidak akan pernah merasa takut kepada kaum muslimin selama apa? Selama barisan sholat subuhnya tidak menyamai dengan barisan sholat Jumatnya, gitu. Karena sholat Jumat membludak, Pak. Kan di masjid kita juga luar biasa banyaknya. Tapi lawan sholat subuh, ya eta unggul gitu. Nah, jamaah sekalian kembali lagi. Jamaah dalam sholat subuh, dalam sholat Jumat, mohon maaf, itu ada batasan-batasan tertentu. Ada yang menyebutkan 40, kurang dari 40 nggak boleh. Ada yang menyebutkan juga nggak apa-apa, kurang dari 40. Yang penting ada sekumpulan kaum muslimin, mereka berada di dalam tempat yang sama, di masjid yang sama, di situ ada yang ditunjuk menjadi imam, menjadi khotib, maka sah sholat Jumatnya. Walaupun belum sampai mencapai 40 orang, nggak jadi masalah. Nah, siapa mereka yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat? Di sini Nabi Muhammad SAW illa arba'atun. Ya, yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat itu 4 saja kategorinya, Pak. Yang pertama, mereka abdun mamlukun. Mereka adalah seorang budak, hamba saya, budak belian. Untuk zaman sekarang berarti sudah tidak ada. Awimro'atun, yang kedua, para perempuan, wanita-wanita itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan Jumat. Yang ketiga siapa? Ausobiyun, marurang kali, anak-anak kecil. Mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangankan sholat Jumat, sholat secara umum saja belum diwajibkan, belum taklif. Dan yang keempat itu orang yang sakit. Itu pertanyaan muncul. Berarti kalau kita sehat, ketika kita sudah balik, sudah dewasa, kita bukan seorang budak belian, bukan hamba saya, dan kita bukan perempuan, nah, maka walaupun kita sedang dalam perjalanan safar, kita masih wajib dong melaksanakan sholat Jumat. Karena di sini tidak disebutkan pengecualian bagi orang yang safar. Apakah seperti itu jemaah? Tahan dulu sebentar, karena riwayatnya ada yang lain. Dari hadis Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa orang yang benar iman kepada Allah, benar beriman kepada hari akhir, fa alaihil jum'atu yaumal jum'ah, maka hendaklah ia salat Jumat pada hari Jumat. Menarik ya, di sini ada ungkapan fa alaihil jum'ah, hendaklah dia wajib untuk melaksanakan Jumat yaumal jum'ah, di hari Jumat. Karena tidak ada salat Jumat di hari Sabtu. Tidak ada sholat Jumat di hari Minggu, nggak ada. Ya. Sok aya carita, sana budak ngora apa? Apel ka kabogohna, ka calon istrinya datang. Ketika datang pada hari itu hari Minggu, ya
Setelah itu seorang pemuda ini melihat ketika datang ke rumah perempuan itu, banyak kaligrafi, banyak tulisan, banyak foto yang ditampilkan itu sangat islami sekali. Langsung berpikir, wah iya masih gana bapana ustadz gitu, sigana orang soleh ya mah. Sedangkan seorang laki-laki ini jauh pisan kan agama teh. Nah, kata seorang seorang pemuda ini langsung berpikir, aduh berarti lah ngobrol ke calon mertua teh kudu tentang agama sigana mah gitu. Hingga akhirnya datang bapaknya. Ayo naon jang, biasalah ngobrol basa-basi. Dari mana ditanya seperti itu, kegiatannya apa. Nah, hingga akhirnya dia tercetus, biar tidak canggung gitu, saya ajak ngobrol aja, kata si pemudanya teh. Pak, bapak di dia sering ke masjid pak? Oh nya alhamdulillah abi mah DKMD. Oh gitu. Pami di dia Jumatan dinten naon pak? Hari ini di Jumatan dinten naon. Oh di dia mah Jumatan teh kamari sana. Kan eta hari Minggu si bapana teh ngaheureyan deh. Jumatan teh kamari deh, sana kamari di dia mah. Oh sami atuh pak di abg Jumatanna kamari. Padahal dia datang hari Minggu, berarti kemarin itu hari Sabtu. Wah, si bapana langsung blacklist ya mah. Tidak bermutu, tidak calon mantu ya. Nah, jadi jemaah sekalian, hari Jumat hanya terjadi dilaksanakan sholat Jumat di hari Jumat tersebut. Illa ala maridin. Pertama, yang dikecualikan ya untuk melaksanakan sholat Jumat yang pertama adalah orang yang sakit. Tong maksakeun, Pak. Bilih-bilih pas ke masjid teh nambah sakit, tidak kondusif, kasihan. Ya, ketika sedang imam sudah naik mimbar, khotib berkhutbah, aya nu sakit datang, tiba-tiba pingsan di tengah-tengah, ribut kan jalmi teh. Jadi tidak kondusif gitu ya. Walaupun harapan orang yang sakit, saya ingin meninggal di hari Jumat, meninggal di masjid, gitu kan, tong dipaksakan. Kalau sakit mah di rumah saja. Au musafirin. Nah, di sini disebutkan ada ungkapan yang dikecualikan itu, ada ada rukhsah, ada dispen nih bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Pak RW habis jalan-jalan 1 minggu bahkan lebih, pasti melewati hari Jumat. Nah, di situ sebetulnya dalam status hukumnya sebagai seorang yang musafir, Pak RW tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Kecuali nalika istirahat hari Jumat jam 11 ke masjid gogoleran, waktu Jumatnya wayahna eta mah kudu ngiring Jumatan, maknya teu ngiring Jumatan. Nah, jadi jamaah sekalian, musafir itu dikecualikan. Au sobiyin, atau orang yang masih kecil belum balik, anak-anak. Au mamlukin, ataupun seorang yang menjadi hamba sahaya, itu tidak diwajibkan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man istaghna anha bilahwin." Kalau ada orang yang menyia-nyiakan, yang dia lalai, dia sibuk karena urusan perniagaan, karena pekerjaan, sehingga dia tidak melaksanakan Jumat, au tijaratin istaghnallahu anhu, maka Allah pun akan menyibukkan dirinya. Dalam arti Allah mual bakal memperhatikan anjeuna, karena anjeuna gin tengah merhatikan Allah. Dia tidak memprioritaskan Allah dalam kehidupannya, maka Allah biarkan dia dalam kesibukannya itu. Mual diperhatikan ku Allah. Orang-orang yang tidak memperhatikan Jumat, mereka orang yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Mereka mencari kekayaan hidup di dunia sampai lupa melaksanakan sholat Jumat. Padahal Allah lah yang maha kaya, yang memberikan rizki, yang memberikan dunia kepada mereka. Ya. Gitu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kita tahu bahwasanya musafir ini diberikan dispensasi, rukhsah untuk tidak melaksanakan Jumat. Tentunya musafir di sini kembali pada acuan ketentuan safar yang telah kita bahas. Bukan sekedar musafir ti dia ke kota Bandung karena belum melewati batas sebagai seorang yang safar. 89 kilo nya genapkeun 80 kilo lah. Lamun 80 kilo nembe tah disebat sebagai seorang musafir. Dan kalau sudah lebih batasnya dari 4 hari, wayahna entong dedeyan ngalaksanakeun ya rukhsah dan dispen ini diambil, jangan. Sama dengan jamak dan qasar. Selanjutnya jemaah sekalian, dari ungkapan-ungkapan itu, dari dalil dan riwayat itu kita bersepakat
Karena para ulama pun telah bersepakat bahwasanya bagi orang yang safar, mereka para musafir tidak wajib melaksanakan Jumat, dan dia bisa mengganti dengan sholat zuhur. Bukan berarti dia nggak Jumatan teh jadi hilang gitu teh sholat. Oh berarti libur ayeuna mah siang teh engkewe kantun asarna. Henteu seperti itu. Anu henteu Jumatan maka dia wajib zuhur gitu. Kembali, maka dia wajib melaksanakan sholat zuhur. Namun bila musafir ini mampir ke masjid dan melaksanakan sholat Jumat, boleh, nggak jadi masalah. Saya misalkan ya, bahkan saya mah punya jadwal contoh di Jakarta. Jumatan teh di Jakarta. Otomatis saya ketika ke Jakarta jadi seorang musafir gitu. Kan itu pada ngisi Jumat deh, ngetekuna naon, nggak jadi masalah. Ketika kita safar, bapak-bapak pergi ke tempat yang jauh, daerah yang jauh, bahkan berbeda bilad, berbeda negara. Hari Jumat datang, bapak datang ke masjid, boleh, nggak jadi masalah. Laksanakan sholat Jumat itu. Kalau udah sholat Jumat, maka kewajiban sholat zuhurnya gugur, tong dobel. Abi mah senang ngarasa ieu khotibna sigana kurang berkompeten gitu. Bisi teu sah salatna Jumatana, salat dewe zuhur teu kenging gitu, Pak. Selama apa yang diungkapkan dan ditampilkan oleh khotib itu memenuhi kriteria, standar, rukun dan syarat dilaksanakan dan tercapai dengan sempurna, maka jemaah sekalian, maka kita tidak perlu untuk mengulang sholat zuhur kita karena sudah gugur. Selanjutnya Pak, musafir dapat mengambil jamak dan qasar sholat zuhur dan asar. Maksudnya naon jemaah? Kita pergi-pergian di hari Jumat, udah gitu kita nggak ngambil Jumatan di masjid, berarti otomatis statusnya kita itu diwajibkan, dituntut untuk melaksanakan zuhur. Aman ya? Udah gitu kita berniat, sigana kares area ge pinuh Jumatan teh abi mah diniatan bade di jama takhir. Jadi zuhur saya tarik ke waktu asar. Nanti di rest area selanjutnya ketika waktu sudah datang masuk sholat asar saya baru berhenti. Ketika berhenti, seorang musafir ini, saya sedang melaksanakan perjalanan ini, saya sholat zuhur 2 rakaat dan juga asar 2 rakaat. Di hari Jumat nggak jadi masalah. Berarti dia tidak mengambil sholat Jumatnya, diganti dengan zuhur, nggak jadi masalah. Ini mah udah clear lah masalah ini mah ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu ini Pak. Poin yang ini. Namun, apakah bisa menjamak sholat Jumat yang kita kerjakan dengan sholat asar? Saya tidak mengubah status Jumat saya menjadi zuhur. Saya tetap sholat zuhur walau saya musafir, gitu ya. Terus saya mau narik nih sholat asar di jama takdim, berarti ke waktu awal. Setelah Jumatan beres-beres salam-salam, imam salam, saya berdiri lagi sholat 2 rakaat sholat asar. Apakah boleh atau tidak? Itulah yang akan kita bahas. Itu jamaahnya, kira-kira boleh atau enggak? Jumatan nih, Jumatan, bukan azhur, kita nggak sholat zuhur karena kita pakainya Jumatan. Udah gitu kita tarik ke asar. Boleh tidak Pak? Insya Allah. Ya boleh, nanti boleh mantu sholatnya. Nah ini jamaah sekalian, kita akan bahas nih. Yang menyebut boleh siapa? Pertama, Imam Hanafi. Mazhab Hanafiyah menyebutkan boleh, sah. Seseorang dia ikut Jumat, musafir ya, di rest area, dia ikut Jumatan. Setelah itu dia langsung narik waktu asar ke waktu Jumat, sholat asar. Boleh. Imam Malik juga menyebutkan apa-apa, boleh. Dan juga Imam Asy-Syafi'i menyebutkan boleh. Maka dari itu ini diungkap sebagai jumhur ulama, karena paling banyak ulama berpendapat membolehkan menjamak antar Jumat, sholat Jumat dengan sholat asar. Ini jumhur ulama ya. Ini banyak dalam kitab-kitab para ulama ini menyebutkan, dalam Syarah Al-Khorshi, Man'u Al-Jalil, Syarah Al-Muhadzab, Tufatul Habib dan lain-lain, itu menyebutkan kebolehan menjamak antara Jumat dan sholat asar. Tapi di samping itu Pak, ada yang tetap kekeh terlarang, nggak boleh, dilarang nih untuk menjamak antara Jumat dan sholat asar. Siapa yang tidak membolehkan? Imam Ahmad bin Hambal, atau kita kenal dengan madhab Hanabilah. Di dalam kitab Kasyaf Al-Qina, ke dalam kitab Matalib Ulin Nuha, disebutkan bahwasanya tidak sama, nggak bisa, hukumnya nggak bisa disamakan. Nah gitu. Maka kita akan coba lihat alasan-alasan dari dua pandangan tersebut.
Alasan dibolehkannya jamak Jumat dan asar, menjamak sholat Jumat dan asar. Otomatis saya kenapa nggak sebutkan qasar di sini, Pak? Karena Jumat itu nggak bisa diqasar. Yang bisa diqasar itu hanya yang sholat 4 rakaat. Maghrib aja nggak bisa diqasar. Tapi kalau jamak bisa, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kan digabung waktu sholatnya. Kenapa dibolehkan jamak Jumat dan asar? Pertama, tidak ada satupun dalil baik dalam Quran ataupun dalam hadis nas yang sharih, yang gamblang, yang jelas menyebutkan mengenai terlarangnya menjamak Jumat dan asar. Gak ada tuh. Mereka beranggapan bahwasanya kalau ini terlarang, kalau ini nggak boleh, pasti Nabi dan para sahabatnya akan banyak meriwayatkan atau banyak yang kita dapatkan berita-berita dari Nabi dan para sahabat bahwasanya jamak Jumat dan asar itu terlarang. Ini mah nggak ada. Maka ini boleh-boleh saja, gitu. Dan dengan alasan yang dikuatkan apa? Pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kalau mau hijrah, mau pergi dari satu tempat ke tempat lain itu enggak sehari 2 hari, bisa mingguan, bisa bulanan. Tina saminggu kan pasti mendak jeung dinten Jumat, pasti mereka mendapatkan hari Jumat. Dan contoh dari Mekah ke Madinah saja, kalau santainya berjalan itu bisa 1 minggu jemaah sekalian. Seminggunya, sekarang kereta api cepat berapa jam, Pak? Ya 4 jam lah ya mungkin ya. Tak aja nyobiankin orang sasarangan kan itu. Nah jamaah sekalian, itu 1 minggu. Dalam 1 minggu kan pasti ketemu hari Jumat nih. Nah dalam hari Jumat itu Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang umum menyebutkan para sahabat, Nabi itu tidak pernah melaksanakan sholat melainkan di jamak dan juga di qasar selama melaksanakan perjalanan. Jumat berarti termasuk gitu sholatnya. Ya. Yang kedua menyebutkan terdapat kesamaan waktu antara zuhur dan juga Jumat dengan istilah ittihadul waqti. Antara Jumat dan zuhur teh eta keneh. Mantangna ariski sok nyarios rada pabeuli biasana dina pengumuman teh. Sekarang waktu zuhur ataupun waktu Jumat. Itu waktu zuhur atau waktu Jumat? Ya memang tidak bisa dipisahkan ittihadul waqti. Zuhur waktunya pada saat itu, Jumatan juga waktunya pada saat itu, gitu. Ketika sedikit tergelincir matahari dari atas kita, itu waktu Jumat, itu waktu zuhur. Maka sah-sah saja untuk dilaksanakan jamak, gak jadi masalah zuhur dan Jumat itu. Selanjutnya apa? Terdapat kesamaan ilat. Ilat itu satu indikatornya yang menjadikan bahwasanya ini bisa berlaku nih untuk melaksanakan jamak dan qasar secara umum, gak jadi masalah karena sudah banyak kesamaan antara zuhur dan juga Jumat. Maka Jumat itu apa jamaah sekalian? Dikiaskan di nomor 4 ini. Kebolehan kias didukung oleh sahabat Anas dan juga Imam Al-Bukhari. Ari kias teh naon? Nyamikeun satu perkara dengan perkara yang lain. Satu sistem ini diduplikasi dengan sistem yang ini dalam keadaan yang berbeda, itu dikiaskan namanya. Jumat dan zuhur itu dikiaskan, dianggap statusnya sama gitu. Gitu nanti hingga akhirnya jamak dan juga qasar ini bisa dilaksanakan. Apa salahnya seseorang ketika dia bisa menjamak zuhur dan asar? Begitupun apa salahnya seseorang ketika dia sholat Jumat dan menjamak sholat asarnya di waktu Jumat? Gak jadi masalah gitu. Iya teh alasannya teh Pak. Dan yang kelima apa? Prinsip keringanan secara konsisten. Kan unamina jamak itu adalah rukhsah, dispensasi, sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita ambil dan terima. Maka secara konsisten kita bisa mengambil keringanan tersebut. Dan yang terakhir, prinsip jamak. Nah, ini bisa dilakukan antara waktu Jumat, Jumatan dan juga sholat asar. Cuman saya beri tanda dalam kurung hanya berlaku jamak takdim.
Emang tetiasa ditakhir maknya teuing Pak kita badai sholat Jumat di waktu sholat asar. Jumatan di awal ya, maksudnya apa? Kita bisa menjamak untuk menarik waktu sholat asar itu menjadi selepas Jumatan. Namun kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumatan di waktu asar, nggak bisa karena Jumatan waktunya terus jelas. Kalau sudah ketinggalan Jumatan ya maka tidak ada lagi Jumat yang bisa dia dirikan gitu. Kecuali kalau misalkan tempat terbatas, Jumatan bisa dilakukan secara dua kali. Orang-orang nggak dapat tempat. Rombongan pertama, kloter pertama, ayo Jumatan heula, beres, gantian kloter kedua Jumatan. Itu dalam perspektif fikih itu bisa dilaksanakan. Namun kalau sudah beres tidak ada Jumatan ya udah nggak usah lagi narik waktu Jumatan ke waktu sholat asar, diganti saja dengan zuhur maksudnya gitu. Kalau mau ditarik jadi jamak takhir maka yang dilaksanakan itu sholat zuhur bukan sholat Jumat gitu maksudnya. Ya, jadi ini alasan dibolehkannya jamak Jumat dan asar. Kira-kira kuat tidak Pak dari segi alasan nih hujah-hujahnya? Kuat ya, bisa diterima oleh kita. Namun ternyata tidak kalah kuat juga Pak ini. Yang selanjutnya alasan terlarangnya jamak Jumat dan asar. Ini tidak kalah kuat menurut saya ya. Yang pertama apa? Tadi kan dalam perbandingan pertama, hujah yang pertama tidak ada dalil yang sharih yang jelas mengenai larangan untuk melaksanakan jamak. Begitupun ini beralasan tidak ada nas sharih yang memerintah dan mencontohkan mengenai jamak antara Jumat dan juga asar. Jadi sama-sama sebetulnya Pak, dari nas itu, dari dalil itu sama-sama nggak ada ketetapan dan kepastian hukum, nggak ada. Secara thubut dan qat'i dari nabinya nggak ada itu mengenai Jumat dan juga asar. Ya. Ini yang pertama. Karena apa? Mereka beranggapan dan beralasan bahwasanya satu ibadah itu bisa sah dilaksanakan kalau ada perintahnya. Kita sholat subuh 2 rakaat, nah kudu 2 rakaat karena perintahnya 2 rakaat. Boleh nggak 4 rakaat? Nggak boleh karena sudah jelas 2 rakaat gitu. Jadi kalau dalam ibadah itu cari perintah, bukan cari larangan. Ini alasan yang pertama seperti itu jemaah. Yang selanjutnya tidak berlaku nih kias, tidak apple to apple menyamakan status antara Jumat dan juga asar dan juga zuhur. Karena apa? Jumat beda dengan zuhur. Walaupun waktunya sama, tapi ciri khas dari Jumat dan juga zuhur itu berbeda. Jumat itu ada khutbahnya 2 kali, sholatnya jadi 2 rakaat, harus berjamaah. Gak bisa sembarangan, perempuan tidak diundang Jumatan itu. Beda dengan zuhur, maka secara asasinya itu gak sama antara Jumat dan zuhur, maka tidak bisa dipersamakan. Jamak itu hanya berlaku menurut pendapat ini pada umumnya sholat. Kalau zuhur oke, tapi kalau Jumat itu sholat yang berbeda, gak bisa katanya gitu. Jadi jamak itu hanya boleh dilakukan untuk keumuman sholat. Kalau Jumat itu nggak masuk ke dalam keumuman sholat tersebut. Gitu saudara teh Pak. Kuat dalilnya Pak. Secara hujah nih nyaka harti oge sih gitu. Kan di sini itu apa Pak? Ranah ijtihad di sini itu. Ya, seorang mujtahid, para imam-imam itu, para ulama itu memeras daya pikirnya untuk mengambil sebuah istinbat kesimpulan hukum. Ieu teh kumaha kieu atau sapertos kitu. Inilah yang dirangkum dan diramu, diformulasi oleh para ulama. Berat Pak, urang mah moal bakal tiasa. Masih tebih kita mah ya. Nah, maka dari itu kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulan akhirnya sebagaimana yang saya ungkap dari ungkapan ini. Celoteh mereka di luar sana mengenai jamak dan juga qasar ini bisa terjadi juga dalam masalah Jumat yang dijamak dengan asar. Ada orang yang beranggapan dan mengungkapkan sebuah obrolan dan menceloteh. Apa celoteh mereka? Saya tidak habis pikir. Rasa-rasanya sangat keterlaluan sekali. Siapa ini? Mereka orang-orang yang suka jamak qasarin sholat katanya. Wong kita itu diberi banyak kemudahan oleh Allah. Sekarang safarnya juga enggak susah-susah seperti zaman yang lalu gitu ya. Sekarang sudah ada Toyota nggak pakai onta. Apalagi kalau misalkan safarnya cuman karena jalan-jalan, ngapain harus dijamak? Ngapain harus dikosor? Kenapa?
untuk sholat itu sangat tega sekali untuk dipotong-potong dan digabung-gabung. Padahal sholat kan ibadah yang termulia. Nah, kadang-kadang suka ada ungkapan seperti ini, Pak. Mereka yang apa? Mereka yang tetap kekeh ingin menyempurnakan sholat, tidak jama, tidak qashar. Beranggapan teh kieu, ada saya mau waktu luang saya banyak, saya berangkat kemana-mana juga, have fun tuh, aman-aman aja, saya nikmati perjalanan, bawa mobil nyaman, nggak susah cari masjid, dimanapun bisa berhenti. Orang saya yang punya mobil, saya yang nyetir, gimana saya? Apalagi sana yang tujuannya untuk jalan-jalan, menitegal ke Allah gitunya, di jama-jama, di qashar-qashar. Ada yang menganggapan seperti itu, Pak. Ada, Pak? Ada. Tapi samping itu ada juga yang mencoleteh seperti ini. Sombong sekali ya mereka yang nggak mau jamaah qashar sholat. Padahal jelas-jelas ini adalah rukhsah, ini adalah sedekah dari Allah buat kita. Kenapa berani-berani sekali mereka tidak mau menerima kebaikan itu? Berani-berani sekali menolak kebaikan dari Allah. Entos gaduh naon sih istilahnya kan gitu. Ada yang menyebutkan gitu. Ditambah lagi kan kita safar juga nggak setiap hari gitu. Makanya ya pakai aja jamaah dan qashar. Ada yang mencolotnya seperti itu. Nah, maka jalan tengahnya apa, Pak? Orang-orang yang mungkin mereka ingin menyempurnakan sholat, tidak ambil jamak, tidak ambil qashar, walaupun dalam kondisi safar, silahkan. Kalau mengacu pada afdolus sholat, ya sebaik-baik sholat itu fi awwali waqtiha. Itu afdolul a'mal, dan sebaik-baiknya amal itu adalah sholat yang dilaksanakan di awal waktu. Kalau bisa berkomitmen dan konsisten tentang itu silahkan. Tapi jangan sampai menjadi mengharamkan terhadap jamak dan qashar. Itu yang nggak boleh. Kalau dia mau mengambil, saya mah bisa lah. Asar saya berhenti di sini, maghrib saya berhenti di sini, isya berhenti lagi, nggak jadi masalah sambil makan siang, makan malam, gitu. Silakan dia mengambil keutamaan untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Kita husnudonnya seperti itu gitu. Dan yang kedua menyebutkan ini saya ambil selalu jamaah dan qashar, ya nggak apa-apa karena itu memang sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, asal jangan sampai mengubah status jamaah dan qashar menjadi wajib. Lamun safar teh wajib kudu jamaah jeung qashar, enggak juga. Makanya kita dalam fase kondisi yang di tengah-tengah jamaah sekalian. Kalau misalkan tentang Jumat juga hati kita lebih condong, saya mah mau di jamaah asarnya setelah sholat Jumatan, maka itu sah, dalilnya ada, hujahnya jelas, silahkan diambil, silahkan dipakai. Namun kalau misalkan ketemu teman-teman, saya mah enggak, kalau saya sudah Jumatan saya enggak mau ditarik asar tuh waktu Jumat, enggak, saya mah nanti asarnya aja, setelah itu berhenti lagi, silahkan. Tergantung kepada kenyamanan kita dalam mengambil sebuah pendapat, dan kita yakini bahwasanya pendapat itu lebih kuat dibandingkan pendapat yang ada, dan tidak menyalahkan terhadap pendapat lain yang berbeda. Pada kesimpulan akhirnya jamaah sekalian, silahkan bapak-bapak kalau mau menjama setelah Jumatan mau dengan asar, monggo, kuat itu, bahkan itu jumhur ya, yang populernya itu dibolehkan. Dan juga bapak-bapak sekalian kalau misalkan enggak, saya mah nggak dijama, silahkan. Saya mah jamaahnya sholat zuhurnya dengan asarnya nanti ditakhir, monggo silahkan. Jadi ini fleksibel. Itulah tuntunan dan syariat Islam yang di dalamnya penuh dengan toleransi, henteu kaku, tidak memberatkan untuk kita, dan itu adalah salah satu bukti dan simbol dari kasih sayang Allah kepada kita jamaah sekalian. Ya, saya rasa itu yang dapat disampaikan mengenai ketentuan khusus menjamak antara Jumat dan juga sholat asar. Baik jamaah sekalian, itulah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tentunya menjadi sebuah hujah dan alasan sehingga kita tidak ragu-ragu dalam mengamalkan sebuah amalan, karena kita sudah tahu ilmu dan juga dalil-dalilnya. Itu harapannya jemaah. Baik, selepas itu apabila ada yang ditanyakan hal ini, waktu dan tempat dipersilahkan.